yang lagi hot news, lagi viral, yang Niki yang minggu lalu ngamuk-ngamuk dan sekarang sedih guna gulana terkait hakim yang agak tidak menggubrisnya gitu Bang. Dan juga JPU yang merekam Niki. Abang sebagai praktisi hukum selama ini melihatnya gimana sih Bang? Sebenarnya tugas pokok JPU apa sih Bang? Ya, pertama soal Niki yang ngamuk-ngamuk di pengadilan. Ya kita lihat Niki Mirjani ini kan fenomenal sekali ya. Nah, jadi seluruh masyarakat Indonesia juga udah tahu lah Nikita Mirjani seperti apa. Tapi saran saya kepada Nikita Mirjani, di dalam persidangan hendaklah berlaku sopan, berlaku santun, dan kooperatif. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi putusan hakim nanti. Jadi kalau dia santun, dia sopan, hakim akan menilai itu. Nah, yang untung dia juga begitu. Yang kedua soal jaksa penuntut umum merekam itu. Tugas jaksa penuntut umum itu hanya untuk menuntut, ya, bukan dakwaan, ya seperti itu. Nah, kalaupun dia mau merekam, dia harus izin hakim. Kewenangan di dalam persidangan itu, di dalam persidangan, dalam ruang sidang itu adalah semuanya kewenangan hakim. Jadi harus seizin hakim dulu. Nggak bisa seenaknya merekam dan sebagainya di dalam ruangan itu. Betulnya, karena ancamannya itu berat itu. Pasal 31 Undang-Undang ITE itu kan ruang publik. Ya. Pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 40, pasal 47. Itu ancamannya 15 tahun penjara, denda 800 juta. Jadi hati-hati sekali untuk merekam, apalagi itu merekam seorang terdakwa, ya kan? Itu berbahaya sekali karena dia kan jaksa. Pengacara juga hati-hati juga dalam merekam juga. Semuanya mau melakukan perekaman di pengadilan itu harus seizin hakim. Nggak bisa semena-mena seperti gitu. Tapi ada yang bilang juga boleh JPU merekam kejadian di dalam persidangan karena sudah izin juga. Itu gimana Bang? Ada juga yang kalau sudah izin, ada surat izinnya nggak dari hakim? Dia harus buktikan itu. Kan begitu. Jadi kalau tidak ada izinnya, Niki berhak melaporkan pihak Oh, JPU. bisa kena itu. Kalau memang bukti kuat bahwa dia belum ada izin ke pengadilan untuk merekam di dalam ruang sidang, dia wartawan juga kan harus izin pengadilan. Nggak izin, walaupun undang-undang pers mengatur bahwa wartawan itu punya hak imunitas, ya kan? Tetapi dia kalau mau merekam tuh dia harus izin pengadilan, baru dia boleh masuk ke dalam, wawancara di dalam. Kalau enggak kan nggak diizinin. Berarti menurut Abang sama praktis hukum dan advokat harusnya PH dari Niki itu Bang Fahmi harus ya kalau mau laporin ini kan kalau tidak ada kesenangan, tidak ada kenyamanan lah gitu. Oh iya, kalau dia merasa dirugikan ya silakan lapor aja. Pasti diproses itu dan saya pasti naik sidik. Pasti ada tersangkanya. Tapi kan kamu juga pasti juga melihat Niki atau mendengar Niki mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas lah ke JPU tersebut. Itu bisa memberatkan dia juga kan Bang, yang tadi seperti Abang bilang, hakim kan punya hak prerogatif kan untuk memberikan hukuman maksimalnya 20 tahun. Kalau dia berperilaku baik, pasti akan hakim melihatnya kan gimana. Membuat gaduh di dalam ruang sidang itu namanya contempt of court. Ada hukumannya, ancaman saya pasalnya 217 kalau nggak salah ya, itu nggak besar, cuma 2 minggu. Tetapi imbasnya adalah pada saat putusan nanti. Putusan itu nanti jadi itu kan dalam putusan hakim nanti itu kan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan. Kan begitu. Nah itu akan diperhitungkan oleh hakim juga itu. Kalau kita arogan di dalam ruang sidang ya, karena
ruang sidang itu adalah, pengadilan itu adalah tempat di mana seluruh masyarakat Indonesia mencari keadilan di sana. Itu sakral. Jadi marwahnya itu harus dijaga. Jangan kita buat gaduh sesuka hati kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus hormati peradilan itu. Nah, berarti menurut Abang sebagai praktikum selama ini melihat terdakwa yang berperilaku baik, yang ibaratnya yang kalau dia membuat gaduh, itu hakim bisa menilai kan Bang? Lah, kita lihat bukan bermaksud mau menyinggung adinda saya Rasman Nasution dan Firdaus ya. Tapi lihat content of court. Dianggapkan seperti itu, membuat gaduh dan sebagainya. Izin advokatnya dicabut loh. Jadi basnya dicabut. Itu jangan cuma berlaku untuk Rasman dan Firdaus saja, tapi harus berlaku adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya kira itu. Bang, jadi sebenarnya apa sih Bang yang harus dilakukan oleh Niki dan juga RG biar persidangan itu damai, lancar, terus dan dari PH juga Niki memberitahukan Niki, apa sih Bang? Iya, itu sebetulnya tugasnya PH untuk mengingatkan Niki agar dia harus bersifat santun, bersifat ramah, sopan. Kenapa? Karena akhirnya putusan hakim nanti menilai semuanya itu. Paling tidak meringankan dia. Begitu kira-kira.